Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi yang ingin gue sampaikan kali ini. Ada informasi, ada juga rumor menurut gue ya. Oke, langsung saja dimulai dari kabar bahwa dari Fabrizio Romano ya. Ini yaitu adalah Bruno Fernandes yang sempat disebutkan ada ketertarikan dari PSG. Menurut Fabrizio Romano, ketertarikan itu sangat normal, tapi ketertarikan itu tidak bergulir menjadi sesuatu yang katakanlah lebih serius ya. Jadi disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa memang PSG ini menilai bahwa Bruno Fernandes memang pemain yang luar biasa, pemain yang bagus, tapi mereka juga tahu bagaimana posisi dari Bruno Fernandes, artinya sebagai pemain vital di Manchester United, sebagai kapten, pemain yang juga memiliki komitmen sangat besar terhadap Manchester United. Jadi PSG tidak ada langkah serius atau berpindah ke tahap ingin mendatangkan Bruno Fernandes. Jadi mereka hanya memang mengagumi, kurang lebih seperti itu. Nah, di sisi lain Bruno Fernandes dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga akan segera diproses perpanjangan kontrak oleh Manchester United. Ini merupakan kabar yang menurut gua kabar yang bagus ya, karena gue menilai memang Bruno Fernandes ini merupakan pemain yang vital dan kontraknya sebenarnya masih akan habis tahun 2026, jadi masih ada sekitar 2 musim lagi. Tapi Manchester United nampaknya tidak ingin membuat spekulasi dari Bruno Fernandes ini bergulir lebih jauh, bahkan mereka ingin menunjukkan komitmen terhadap kapten dari Manchester United yang menurut gue pemain yang mungkin rekrutan terbaik dari bagi Manchester United setelah era dari Sir Alex Ferguson. Perannya sangat luar biasa di berbagai periode pelatih yang berbeda. Bruno Fernandes ini sekali lagi ya memang menunjukkan permainan yang kontribusinya pun juga sangat nyata terhadap Manchester United. Ada beberapa pendapat subjektif terkait dengan jual Bruno, dengan Bruno Manchester United tidak akan kemana-mana. Gue tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Bahkan kenyataannya dan juga faktanya, tanpa Bruno Fernandes justru Manchester United ini yang mengalami degradasi kualitas permainan di atas lapangan. Erik ten Hag ketika datang ke Manchester United, bahkan Bruno Fernandes ini menjadi pemain pertama yang kontraknya diperpanjang, dan nampaknya saat ini juga sedang diproses oleh manajemen Manchester United. Oke. Bergerak ke kabar lainnya, disebutkan kalau Manchester United ini melihat atau mulai memantau atau memproses mungkin Aaron Wan-Bissaka untuk dilepas. Dan mereka pun disebutkan ini mengincar Noussair Mazraoui, pemain bek kanan asal Maroko yang juga pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di Ajax. Nah, sebelum gue lanjutkan nih pastinya akan ada pendapat Ajax lagi, Belanda lagi ya kan, mantan pemain lagi. Gue menilai tidak ada yang salah dalam hal tersebut ya. Tentu saja saat ini ada manajemen baru dari Manchester United. Rekomendasi dari pelatih itu sesuatu yang sangat normal, tapi tentu saja saat ini ada manajemen, ada Jason Wilcox, ada Dan Ashworth, ada Omar Berada juga ya, dan ada Christopher Vivel juga. Artinya ketika pelatih memberikan rekomendasi pemain A, B, C yang menurut gue itu sangat normal, mereka pasti juga akan menganalisa, dan keputusan itu dibuat oleh manajemen bukan oleh pelatih. Itu harus dipahami. Karena sering sekali ada pendapat Belanda lagi, mantan pemain lagi, Ajax lagi. Ya, so what? What's the problem? Apa masalahnya dari hal tersebut menurut gue? Saat ini sekali lagi ada pihak-pihak lain yang juga memiliki power. Dan bahkan bukan cuma memiliki power, tapi juga gue anggap yang memiliki kompetensi. Orang seperti Dan Ashworth, seperti Jason Wilcox. Mereka menurut gue memiliki kompetensi di atas dari John Murtough misalnya, ataupun juga Darren Fletcher.
ataupun juga Richard Arnold ya. Sehingga ketika mereka memutuskan untuk bergerak mengincar pemain, ya mereka juga menyesuaikan atau pemain tersebut masuk ke rencana jangka menengah ataupun jangka panjang yang dibuat oleh manajemen baru dari Manchester United. Dan dalam hal ini adalah Mazraoui ini disebutkan memang diminati oleh Manchester United, tapi dari sumber yang gue dapatkan West Ham United juga mengeksplorasi ya kemungkinan untuk mendatangkan Noussair Mazraoui. Harga kalau gue lihat Mazraoui ini harganya masih cukup tinggi untuk pemain yang sebenarnya menit bermainnya juga tidak terlalu banyak, artinya betul-betul sangat tinggi sekali di Bayern Munchen, yaitu adalah sekitar 30 juta euro. Pemain 26 tahun yang musim lalu bermain 19 pertandingan domestik bersama dengan Bayern Munchen. Disebutkan di Pletty-Goal ini ya, harga yang realistis antara 12 sampai 16 juta pounds, berarti sekitar 15 sampai 20 juta euro. Ya menurut gua itu realistis kalau sekali lagi kalau memang Aaron Wan-Bissaka ini dilepas oleh Manchester United. Tanpa dilepasnya Aaron Wan-Bissaka, menurut gua mendatangkan bek kanan baru ini merupakan sesuatu yang akan hampir impossible ya, karena 3 pemain untuk posisi bek kanan menurut gue terlalu banyak. Dan di sisi lain juga harus dilihat perkembangan dari seorang Diogo Dalot misalnya ya, yang menurut gue memang diplot sebagai pemain utama. Artinya kalau merekrut pemain baru ini juga harus disesuaikan dengan skemanya akan seperti apa untuk pemain tersebut. Misalnya mendatangkan Denzel Dumfries yang memang juga pemain premium di bek kanan, ini tentu saja bukan opsi yang menurut gue opsi yang bijak. Kalau mendatangkan Noussair Mazraoui menurut gue masih lebih make sense, karena memang ya dia tipe pemain utama yang bisa juga ditampilkan sebagai atau ditempatkan sebagai pemain rotasi menurut gue, artinya sebagai backup. Tentu saja dengan kualitas yang diharapkan berbeda dengan Aaron Wan-Bissaka. Salah satu atribut yang lebih baik dari Aaron Wan-Bissaka menurut gue dari Noussair Mazraoui adalah build up. Bagaimana keterlibatannya dalam build up serangan ya, kemampuan passing, kemampuan melakukan counter attack. Gua menilai Noussair Mazraoui lebih di atas dari Aaron Wan-Bissaka. Tapi Aaron Wan-Bissaka di sisi lain gua nilai juga memiliki kemampuan defensif yang sejauh ini lebih bagus daripada Mazraoui. Kita lihat ya, dan ini bukan baru pertama kali Aaron Wan-Bissaka dikaitkan dengan kabar dia akan cabut dari Manchester United. Musim panas tahun lalu pun juga seperti itu, tapi yang terjadi justru 2 musim panas yang lalu bahkan ya, tapi yang justru yang terjadi bagaimana setelah Piala Dunia ketika Diogo Dalot absen karena cedera, Aaron Wan-Bissaka justru tampil secara luar biasa. Kita lihat akan seperti apa ini bergulirnya ya berita terkait dengan Mazraoui. Kabar lainnya gua ingin melihat ke Fofana. Fofana ini dikaitkan dengan Manchester United ya. Yusuf Fofana dikabarkan kalau Atletico Madrid dan juga Manchester United ini berusaha untuk menyalip AC Milan terkait dengan Yusuf Fofana, yang memang saat ini AC Milan menurut gua beberapa langkah di depan Manchester United terkait dengan Fofana. Dan Manchester United sendiri pun juga melihat Fofana ini kan sebagai opsi alternatif dari Ugarte. Dan ya pemain ini memiliki kompetensi yang bagus juga. Tapi gue melihat sih kalau memang Manchester United melihat Ugarte, ya nampaknya mereka pasti akan lebih memprioritaskan Ugarte dulu. Tapi tentu saja juga sesuatu yang bijak ya menetapkan opsi-opsi lainnya. Di sisi lain ya, gue juga melihat kemungkinan besar Manchester United hanya akan mendatangkan 1 pemain tengah. Dan apakah ini akan tergantung dari situasi Casemiro? Bisa iya, bisa tidak. Artinya apa? Artinya tidak mesti menunggu Casemiro cabut dulu. Kalau memang mendatangkan pemain-pemain yang memang lebih murah ya, nah itu bisa saja terjadi sih menurut gua. Dan Fofana sendiri, Yusuf Fofana kalau gua lihat market value-nya ya, Fofana ini ada di angka Yusuf Fofana di angka 27 juta euro. Ya kalau Manchester United bisa dapat sekitar 20 juta euro menurut gua
itu masih angka yang realistis, tapi ya butuh menjual atau melepas pemain lain yang mungkin bisa dari posisi yang lain juga. Youssouf Fofana, pemain Prancis berusia 25 tahun yang sudah 5 musim ini memperkuat AS Monaco, dan 2 musim terakhir memang penampilannya sangat vital nih di AS Monaco. Dan kabar terakhir yang ingin gua bahas yaitu adalah terkait dengan Xavi Simons. Nah, Xavi Simons ini disebutkan diminati oleh Manchester United. Xavi Simons yang Erik ten Hag menilai memang pemain bagus, dan yang lebih menurut gue lebih menarik lagi juga bagaimana Xavi Simons ini pernah ditangani secara langsung oleh Ruud van Nistelrooy di PSV Eindhoven. Ini juga merupakan faktor yang dalam tanda kutip faktor yang unik. Dan kalau gue lihat Xavi Simons saat ini sempat dikabarkan dia ini sangat dekat ke Bayern Munchen, tapi situasi juga masih belum pasti. Nah, kabarnya PSG ini memasang harga yang cukup tinggi untuk Xavi Simons dengan angka sekitar mendekati 100 juta ya. Dan menurut gua kalau angkanya seperti itu, jelas ini bukan angka yang menarik bagi Manchester United, terutama bagi manajemen yang baru. Gua sambil lihat-lihat berita yang lain ya, kalau seandainya memang ada kabar yang lebih baru lagi. Ya, PSG dan juga Manchester United sempat melakukan diskusi beberapa hari. Manchester United ini sebenarnya tertarik Manuel Ugarte dan juga Xavi Simons. Dan ya, Xavi Simons menurut gua nanti di harga yang terlalu tinggi ini akan memberikan semacam kayak tantangan bagi klub-klub yang ingin mendatangkan pemain yang memang sedang dilihat memiliki salah satu prospek yang juga sangat cerah di Eropa ya, tampil luar biasa menurut gue bersama dengan tim nasional Belanda di usia yang masih relatif lebih muda. Apakah misalnya peminjaman ini bisa dijadikan opsi? Mungkin saja ya. Ini disebutkan oleh 5UK, diambil dari Bild, bahwa Manchester United bahkan bersiap nih untuk melakukan tawaran besar untuk PSG terhadap Xavi Simons ya. Harga sekitar 84 juta pounds ya, berarti hampir 100 juta euro untuk pemain 21 tahun. Ya, disebutkan Manchester United bersiap ini untuk mendatangkan pemain ini dan melakukan investasi secara besar-besaran. Wow, 100 juta euro. Ya, gua menilai ini angka yang tidak realistis loh. Dan Manchester United ini gue nilai sebagai rumor. Karena memang arah dari Ineos nampaknya akan berbeda. Xavi Simons memang masih muda, tapi angka tersebut terlalu tinggi, dan tentu saja ada pelajaran juga ya dari situasi Anthony misalnya di keadaan sebelumnya, sehingga gue berpikir angka 100 juta ini hanya rumor saja. Mungkin kalau memang ada misalnya peminjaman atau mungkin dengan Jadon Sancho, nah pemain yang disebutkan juga diminati ya kan oleh Paris Saint-Germain untuk mengisi sisi serang sebelah kiri. Jadon Sancho yang Fabrizio Romano katakan juga dilihat sebagai salah satu target potensial bagi PSG, tapi belum ada langkah lebih jauh nih ya dari PSG untuk mendatangkan Jadon Sancho yang posisi saat ini ya memang masuk kembali ke skema Manchester United untuk musim ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar yang tadi gue sampaikan seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.